berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Teknologi perkembangbiakan merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik daripada induknya secara tepat. Selanjutnya, teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan merupakan upaya manusia untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkembangbiakan tumbuhan sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan. Kita akan membahas mengenai hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Air, wadah hidroponik ditambah medium berupa kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain-lain. Tanaman yang dapat ditanam dengan cara hidroponik merupakan sayuran seperti paprika, tomat, timun, salada, dan terong. Pilihan hidroponik antara lain tidak membutuhkan tanah karena sebagai media utamanya menggunakan air, sehingga cocok diterapkan di lahan sempit atau terbatas. Yang kedua, tanaman bebas hama. Dan yang ketiga, tanaman yang dihasilkan lebih banyak. Selanjutnya, tanaman bisa dipanen kapan saja dan bebas dari pestisida, sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Selain memiliki kelebihan, ternyata ada juga loh kekurangan pada teknik menanam hidroponik, yaitu biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Ini terjadi pada hidroponik yang memerlukan peralatan dan sistem pengairan khusus. Selanjutnya, memerlukan ilmu dan keterampilan untuk membudidayakan tanaman secara hidroponik. Dua, ada vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau disebut dengan vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan untuk daerah perkotaan dan lahan yang terbatas. Kelebihannya antara lain dapat menghemat lahan, menghemat pemakaian pupuk dan pestisida, dapat dipindah-pindahkan dengan mudah, dan memiliki nilai estetik atau keindahan yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, ada juga sih kekurangannya, yaitu penyiraman dan pemupukan harus lebih sering dibanding menanam dengan cara biasa. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman akan memperbanyak dan berkembang apabila tanaman yang memiliki organ lengkap seperti akar, batang, dan daun. Jaringan adalah dapat menghasilkan tanaman dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat. Selain itu, tanaman menjadi bebas penyakit seperti bakteri dan jamur, sehingga kualitas tanaman menjadi lebih baik atau unggul dibandingkan induknya. Nah, untuk kelemahannya antara lain memerlukan biaya yang mahal dan metode yang sangat sulit, sehingga harus ada ahli yang benar-benar bisa melakukannya. Tempatnya pun harus di laboratorium khusus dengan peralatan khusus yang serba steril. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi perkembangbiakan hewan. Tujuan dari teknologi perkembangbiakan hewan yaitu mengatasi atau mencegah adanya penularan penyakit kelamin pada hewan yang hendak dikawinkan. Yang kedua, diharapkan bisa dapat meningkatkan mutu genetik yang dimiliki hewan ternak yang akan lahir. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menaikkan angka kelahiran dengan waktu yang teratur dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. Contoh dari teknologi perkembangbiakan pada hewan yaitu kawin suntik atau disebut juga dengan inseminasi buatan yang disingkat dengan IB. Kawin suntik atau IB adalah
Proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Manfaat dari kawin suntik atau IB yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan dapat memperbaiki kualitas anakan sapi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.